Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan kembali dalam rangkaian kegiatan Mataraja di hari ketiga pada saat ini. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan juga kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu wali murid kami beserta anak-anak kami yang kami banggakan, pada kesempatan kali ini Bapak diberikan amanah untuk menyampaikan materi pada Mataraja di hari ketiga ini tentang pengenalan program-program SMP Islam Raudatul Jannah. Tentu program-program ini tidak lahir begitu saja. Program ini lahir dari visi misi SMP Islam Raudatul Jannah. Untuk Anda ketahui, untuk visi kita adalah unggul, imtak dan iptek, berakhlak mulia, berprestasi, mandiri, serta komunikatif untuk kejayaan Islam. Dari visi ini muncullah beberapa misi yang untuk tercapainya suatu misi tersebut. Yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan pengamalan ajaran Islam. Yang kedua, mengembangkan sikap kemandirian, kepemimpinan, kewirausahaan baik secara individu maupun berkelompok. Yang ketiga, meningkatkan prestasi akademik, non-akademik baik itu secara regional, nasional, dan internasional. Dan yang keempat, mendidik peserta didik untuk menguasai teknologi informasi yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang kelima, menjadikan pendidikan yang berkesinambungan. Yang keenam adalah meningkatkan kemampuan peserta didik berbahasa Indonesia, berbahasa Arab, berbahasa Inggris baik secara aktif maupun pasif, dan berakhlak mulia dan beradab. Nah, dari sana barulah muncul beberapa program SMP Islam Raudatul Jannah. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin Bapak hanya menyampaikan dua hal saja, yaitu tentang kelas unggulan di SMP Islam Raudatul Jannah atau sering disebut dengan kelas khusus, dan dilanjutkan dengan ekstra kurikuler yang ada di SMP Islam Raudatul Jannah. Bapak yakin Anda semua sudah tahu bahwasanya di SMP Islam Raudatul Jannah kita memiliki 3 kelas unggulan atau kelas khusus. Yang pertama adalah kelas bilingual. Kelas bilingual ini disebut juga dengan kelas pembelajaran menggunakan 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, khususnya pada mata pelajaran matematika dan IPA. Yang kedua ada namanya kelas tahfiz yang lebih ditekankan di sana pada hafalan Al-Qur'an Anda semuanya. Yang ketiga ada namanya kelas digital, di mana di kelas ini lebih mengedepankan, lebih membanyakkan materi berbasis teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mengasah skill Anda semua yang memiliki potensi di bidang tersebut. Nah, untuk penempatan atau seleksi dan masuk ke kelas khusus ini ada 2 jalur yang dilakukan oleh SMP Islam Raudatul Jannah. Ada jalur internal, ada jalur eksternal. Nah, pada jalur internal Ananda juga sudah melaluinya, itu khusus untuk Ananda yang berasal dari SD Islam Raudatul Jannah. Sedangkan untuk Ananda yang berasal dari luar SMP Islam Raudatul Jannah nanti mengikuti jalur eksternal, di mana masing-masing jalur ini memiliki siklus tes yang sama. Yang pertama mengikuti tes akademik dan dilanjutkan dengan tes penempatan kelas sesuai bidang kelas yang diminatinya. Ada kelas tahfiz, ada kelas bilingual, ada kelas digital.
Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Kalau kita lihat kelas digital ini merupakan terobosan terbaru dari dunia pendidikan, di mana program ini dimanfaatkan untuk perkembangan teknologi informasi dalam berbagai aspek dalam sistem pembelajaran. Di mana Ananda yang sudah berhasil duduk di kelas digital ini, adapun tujuan dibentuknya kelas digital ini yang pertama adalah meningkatkan mutu pendidikan di SMP Islam Rodatul Jannah, terutama di bidang iptek. Yang kedua, mengakomodir tuntunan perkembangan zaman dan teknologi yang berkembang pada saat sekarang ini. Yang ketiga adalah mempermudah akses peserta didik dalam pembelajaran yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Nah, yang keempat adalah siswa mampu mengembangkan ilmu yang didapatkan pada kelas digital ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kalau kita lihat siswa di kelas digital itu pada tahun sekarang ini sudah merupakan angkatan ketiga, yang mana pada tahun ajaran 2019-2020 itu pada angkatan pertama terdiri dari 29 orang siswa, dan tahun kemarin tahun ajaran 2020-2021 itu terdapat 30 orang siswa, dan tahun ini 2021-2022 kita menerima sebanyak 30 orang siswa yang duduk di kelas digital. Sehingga total siswa kelas digital pada tahun ini dari kelas 7 sampai kelas 9 itu sebanyak 89 orang siswa. Dan adapun jam pelajaran di kelas digital, anak bapak yang berada di kelas digital, kalau dalam kondisi normal, pembelajaran itu dilakukan sebanyak 10 jam pelajaran dalam waktu 1 minggu atau selama 5 kali pertemuan dalam 1 minggu. Itu ketika dalam kondisi normal. Sedangkan saat sekarang ini dalam kondisi COVID, kita dalam kondisi new normal, pembelajaran itu dikurangi sehingga untuk 1 minggu Ananda yang berada di kelas digital akan menerima dari digital itu sebanyak 6 jam pelajaran atau 3 kali pertemuan saja. Tapi itu tidak akan mengurangi arti dari pembelajaran yang sebenarnya. Kalau kita lihat program kelas digital, tentu adalah pembelajaran itu sudah pasti berbasis teknologi. Dan yang kedua adalah pembelajaran secara virtual atau menggunakan kelas maya. Nanti Ananda juga diajarkan bagaimana cara desain grafis, baik itu menggunakan aplikasi Photoshop ataupun CorelDRAW. Ada juga nanti mempelajari tentang editing video dengan beberapa aplikasi. Nanti membuat komik live, komik pendidikan, atau juga dengan ada pembelajaran dengan coding, dasar-dasar pemrograman, sehingga nanti Ananda semua yang berada di kelas digital dapat membuat sebuah desain web sederhana. Itu untuk kelas digital. Nah, sekarang kita lihat di kelas bilingual, yang Ananda tahu bahwasanya Ananda yang berada di kelas bilingual nantinya akan belajar dengan 2 bahasa, terutama pelajaran matematika dan IPA dengan menggunakan bahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Nanti pemberian tugas, ulangan harian, bahkan ujian semesternya nanti menggunakan 2 bahasa. Dan juga program kelas bilingual itu adalah pembinaan untuk siswa yang mampu di bidangnya masing-masing, apalagi di bidang OSN, Olimpiade Nasional. Dan juga kita memiliki program untuk mengadakan studi kooperatif ke negara-negara tetangga. Nah, di SMP Islam Rodatul Jannah itu sudah berjalan sejak tahun 2013, ada 2014, 2016, dan terakhir 2019 sebelum terjadinya pandemi. Nah, untuk siswa di kelas bilingual itu untuk tahun sekarang ini sudah menjadi angkatan ke-11, diawali dari tahun 2011 dan hingga sekarang tahun 2021. Siswa kita yang berada pada tahun ini kelas 7 itu adalah sebanyak 30 orang siswa. Nah, Ananda semua yang berada di kelas bilingual pada tahun ini semuanya ada 90 orang siswa, 30 di kelas 7, 30 di kelas 8, dan 30 di kelas 9.
Coba kita lihat ini beberapa galeri tentang kegiatan program dari kelas bilingual. Ada studi kooperatif ke sekolah Sri Seramban Malaysia pada tahun 2013. Dan juga ada kunjungan studi kooperatif juga masih di Malaysia ke International Islamic School Malaysia pada tahun 2013. Ada lagi studi kooperatif ke sekolah Al-Hajj Malaysia pada tahun 2014. Ada lagi masih studi kooperatif ke SMK Seri Begawan Utara Ceres Malaysia pada tahun 2016. Dan lagi studi kooperatif ke Greenview International Islamic School Malaysia pada tahun 2019. Dan ini ada kegiatan unggulan juga English Day program itu yang biasanya diadakan setiap hari Kamis. Seluruh sivitas akademika SMP Islam Batu Jana pada hari Kamis tersebut berbahasa Inggris. Dan juga ada kegiatan native speaker dari negara-negara lain. Dan ada peminat kelas OSR Olimpiade Sains Nasional. Dan ini galeri prestasi dari hasil pembinaan kelas Olimpiade tadi. Muncullah prestasi-prestasi unggulan teman-temannya yang sudah mengukir prestasi. Harapannya anak bapak sekarang juga dapat mengikuti jejak kakak-kakaknya yang sudah berhasil mengukir prestasi dan memajangkan namanya di SMP Islam Darul Jannah. Selanjutnya kita masuk ke program kelas tahfiz, di mana di kelas tahfiz ini lebih diutamakan dengan hafalan Al-Quran Ananda semua. Bagi anak bapak yang sudah berada di kelas tahfiz, semuanya akan di-cover dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat pendukung kegiatan kelas tahfiz. Ada kegiatan daurah tahfiz yang keadaan normal itu biasanya dilakukan 1 kali seminggu pada Jumat, dan ada juga 1 kali setahun dilakukan selama 2 minggu. Ada lagi musawalatul hifzul Quran, ada nanti lagi wisuda tahfiz. Nah, nanti bisa kita lihat pada galeri kegiatannya. Dan ada juga program tambahan untuk kelas tahfiz berupa bahasa Arab, sirah Nabi Ulul Azmi, pembinaan akhlak, tahsin, tasmiyah dan kitabah, ta'lim fil kharij. Nah, itu beberapa program tambahan untuk anak-anak yang berada di kelas tahfiz. Adapun dari perkembangan jumlah siswa di kelas tahfiz untuk tahun sekarang sudah merupakan angkatan kelima. Dari awal tahun 2017 sebanyak 24 orang, pada tahun ini diterima sebanyak 30 orang siswa, termasuk anak yang telah bergabung di kelas tahfiz. Hingga total siswa kelas tahfiz dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 pada tahun ini berjumlah sebanyak 90 orang siswa. Dan ini adalah merupakan kegiatan galeri kegiatan dari program kelas tahfiz tadi. Ada Fida Tahfiz 2018, 2019, dan 2020 tidak dilakukan karena masa pandemi, dan pada tahun 2021 ini telah dilaksanakan pada 2 bulan belakangan ini. Ini ada aktivitas tahfiz di Masjid Darul Ansor SMP Islam Darul Jannah. Ini ada juara yang diperoleh oleh program tahfiz tadi. Untuk anak-anak ketahui, untuk kegiatan lomba-lomba tahfiz itu tidak tertutup kemungkinan bagi anak yang berada di kelas reguler. Semua siswa SMP Islam Darul Jannah memiliki kesempatan untuk mengikuti semua cabang lomba yang diadakan, baik itu tingkat kota, provinsi maupun nasional. Akan tetapi melalui seleksi yang ketat antar temannya yang berada di lingkungan SMP Islam Darul Jannah. Nah, itu sekilas tentang program kita kelas unggulan di SMP Islam Jannah. Sekarang kita masuk lagi program ekstrakurikuler. Nah, kalau tadi Bapak jelaskan bahwasanya ada 3 kelas unggulan, kelas tahfiz, digital, dan bilingual. Dan bagaimana dengan kelas reguler? Nah, untuk anak yang berada di kelas reguler akan mendapatkan perlakuan yang sama. Bedanya kalau teman-temannya itu sudah diprogram di kelas khususnya, sedangkan Ananda yang berada di kelas reguler nanti bisa bergabung di kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pada kegiatan di kelas tahfiz, kelas digital, bahkan bilingual. Nah, coba kita lihat satu persatu. Untuk kegiatan di ekstrakurikuler, SMP Islam Darul Jannah memiliki beberapa program ekstrakurikuler yang nantinya mendukung untuk mengembangkan talenta, minat dari anak-anak semuanya.
Adapun cabang ekstrakurikuler yang diadakan di SMP Islam Laratul Jannah, yang pertama adalah sukses pentas pais, di mana pada pentas pais ini ada beberapa cabang lomba yang biasa dilombakan, ada berupa tahfiz, ada berupa pidato, ada cerdas cermat, ada kaligrafi dan MTQ. Dengan target adalah menjuarai masing-masing cabang lomba baik di tingkat kota, provinsi, bahkan sampai nasional. Nah, untuk pesertanya bagaimana? Semua siswa SMP Islam Laratul Jannah memiliki hak untuk mengikuti seleksi untuk menjadi utusan sekolah. Maka daripada itu, ini tidak tertutup kemungkinan untuk hanya siswa kelas tahfiz saja, tapi seluruh anak berhak untuk ikut. Yang kedua ada ekskul FLS 2N, di mana pada kegiatan ini ada beberapa cabang lomba yang dilombakan seperti solosong, gitar duet, poster, karawitan, dan tari kreasi. Untuk pembinaannya itu dilakukan oleh guru yang berkompeten di bidangnya. Pada waktu dan tempat akan disesuaikan dengan kegiatan tersebut. Yang ketiga ada namanya sukses gala siswa, di mana di sini adalah kegiatan kompetisi di bidang sepak bola. Insya Allah nanti akan dibimbing oleh guru yang kompeten di bidangnya. Biasanya itu diadakannya latihan rutin yang diadakan oleh pelatihnya dengan target menguasai cabang sepak bola juara di tiap tingkat. Oke, selanjutnya adalah ekskul KUSN, di mana pada cabang KUSN ini ada beberapa cabang lomba yang diadakan seperti silat, ilmu bela diri, renang, atletik, dan bulu tangkis. Untuk pada tahun ini SMP Islam Laratul Jannah berhasil menjuarai kegiatan KUSN di bidang karate sehingga mewakili Kota Payakumbuh ke tingkat provinsi. Mari kita doakan sehingga kakak-kakaknya sudah berhasil untuk mendapatkan hasil yang terbaik di tingkat provinsi dan sampai menuju ke tingkat nasional. Dan untuk berikutnya ada lagi namanya basket. Nah, ini biasanya jadi favorit bagi siswa SMP Islam Laratul Jannah yang biasanya dilakukan latihannya setiap sore di kampus SMP Islam Laratul Jannah dengan target menjuarai di setiap kompetisi basket. Berikutnya ada kegiatan futsal dengan target juga peserta punya kompetensi dalam futsal dan menang di setiap pertandingan. Ada lagi ekskul kriya, di mana nanti Anda semua akan dilatih membuat produk hiasan dekoratif dengan target mengasah kreativitas Anda di bidang kerajinan tangan dan juga dapat menghasilkan produk kerajinan tangan yang bermanfaat. Dan nanti targetnya adalah mengikuti lomba, menang di lomba di bidang kriya. Dan berikutnya ada lagi dalam bentuk paduan suara. Nah, paduan suara ini bagi Anda yang berbakat di bidang tarik suara juga bisa bergabung di klubnya paduan suara. Ini targetnya adalah dapat menjadikan tim paduan suara terbaik di SMP Islam Laratul Jannah yang akan digunakan nanti dipakai nanti dalam kegiatan-kegiatan resmi di baik itu di SMP maupun di tingkat yayasan. Dan juga ada lagi program ekskul tim bahasa Inggris. Ada beberapa cabang lomba yang biasa diadakan seperti storytelling, spelling bee, English club, English quiz. Nah, semua itu merupakan program dari tim guru bahasa Inggris, di mana bagi Anda yang belum berkesempatan duduk di kelas bilingual, nah dengan adanya English Club itu mampu mewadahi Anda yang berada di kelas reguler untuk mengasah kemampuan di bidang bahasa Inggris dengan adanya English Club. Ada lagi Digitech Class. Nah, Digitech Class ini dibentuk untuk mewadahi Anda sekalian yang berada di kelas reguler tetapi belum memiliki kesempatan untuk duduk di kelas digital, maka ada namanya Digitech Class untuk melatih Anda sekalian dalam pembuatan konten-konten digital. Nanti materinya akan disamakan dengan siswa yang berada di kelas digital. Terus lagi ada jurnalistik, ada lagi pramuka. Nah, ada lagi pramuka. Dan terakhir ada lagi science club. Nanti Anda semua akan diajarkan, akan dibina adalah bagaimana memahami pengetahuan dasar-dasar di labor IPA.
Nah, untuk kesempatan kali ini mungkin hanya itu yang Bapak sampaikan. Jika Anda ada beberapa pertanyaan atau hal yang tidak dipahami, silakan ketikkan saja di kolom komentar. Mungkin akan segera ditanggapi. Semoga dengan apa yang Bapak sampaikan tadi bermanfaat bagi Anda semuanya, dapat mengasah kemampuannya dengan kompetensi yang ada. Semoga kita tetap selalu jaya dan berjuang untuk kejayaan Islam sesuai dengan visi kita. Mungkin hanya itu dari Bapak. Bapak akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.